jamur, misal dalam hati ular, balalang akan dimakan. Oke, konsumen primer. Iya. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau suling. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Oke. Ya, kita sudah. Kita sudah sebentar ya, Pak jelaskan. Jadi ini adalah gambaran yang lebih besar. Kalau tadi di dalam teks contoh gambarnya kecil, sekarang lebih besar nih. Produsennya apa sih, anak-anak? Rumput. Nah, kemudian dimakan oleh ini sebagai konsumen tingkat 1. Lalu konsumen tingkat 2-nya siapa? Nanti kata akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular. Ular akan dimakan oleh konsumen tingkat keempat yaitu elang. Ini sebagai konsumen yang paling terakhir, yang paling tinggi. Tidak ada yang memakan elang lagi. Nah, selanjutnya elang ini nanti lama-kelamaan akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau apa? Pengurai. Nah, pengurai juga ini nanti akan diserap tadi oleh produsen tadi. Selanjutnya Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini ada, kalian amati, kalian temukan beberapa gambar ya. Nah, lebih banyak daripada yang tadi. Nah, di sini belum ada jalur panahnya akan kemana. Nah, di sini nanti akan terbentuk yang namanya apa namanya? Iya, dari makanan. Perhatikan gambarnya. Ada berapa produsen pada gambar ini? 2. Apa dan apa? Rumput dan pohon. Kemudian ada berapa konsumen di sini? 7. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 2 produsen dan 7 konsumen, kita lihat nanti akan terbentuk berapa rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan ini. Kita lanjutkan. Yang akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan
dimakan oleh burung elang. Ini yang dinamakan dengan jaring-jaring makan. Jadi jaring-jaring makanan itu itu yang disebut jaring-jaring makanan. Ya, kita lihat yang pertama tadi. Produsen rumput dimakan oleh siapa? Tikus. Nah, sambil kita hitungi ada berapa nanti. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ular. Sudah satu rantai makannya. Yang kedua, masih di rumput. Produsen rumput dimakan oleh Tikus. tikus dimakan langsung oleh Ular. sudah dua. Yang ketiga, masih di rumput dimakan oleh Belalang. belalang dimakan oleh kata dimakan oleh ular dimakan sudah ketiga ya. Oke, yang selanjutnya masih produsen rumput dimakan oleh belalang. Selanjutnya dimakan ayam dimakan oleh oke, elang lagi. Sudah berapa anak? 4. Oke. Yang berikutnya masih di rumput. Ya, perhatikan ya. Rumput dimakan oleh ular dimakan oleh selanjutnya dimakan ular dimakan. Ada berapa? 5. Masih ada lagi tidak? Ada lagi. Siapa yang mau mengurutkan? Mau menyebutkan? Kita cek pemahaman kalian. Tunjuk jarinya. Naila. Produsen dari produsen. Rumput dimakan. Yang keras Naila biar teman-temannya tahu. Rumput dimakan ular dimakan ayam dimakan elang. Oke, kita tambah satu lagi. Ada berapa jadinya? 6 ya. Masih ada tidak? Siapa yang Ros ya? Kita Ros ya apa ya? Produsen rumput sudah habis atau masih? Masih? Oh, kita cari lagi. Masih ada habis? Masih. Ya, kita rumput terus Rumput dimakan ular dimakan ayam dimakan ayam dimakan ular ya. Terus dimakan elang. ular dimakan elang ya. Kita ketemu lagi. Pak Adi tadi malah hampir nggak kelihatan tadi. Ternyata anak-anak jeli. Ada berapa jadinya? Tambah satu lagi. 7. Oke, yang produsen rumput masih ada habis? Habis. Oke, berarti kita pindah ke produsen pohon. Ada yang bisa menyebutkan rantai makanan pohon? Adit. Pohon dimakan belalang. Pohon dimakan belalang. Terus? Belalang dimakan katak. Belalang dimakan katak. Terus? Katak dimakan ular. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Ular dimakan elang. Oke, tambah satu ya berarti ya. Ada lagi tidak? Ada. Deva. Pohon dimakan belalang, Dimakan belalang. belalang dimakan ayam, Ayam. ayam dimakan elang. Ayam dimakan elang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Paris. Pohon dimakan belalang. Hah? Belalang dimakan katak. Katak. Katak dimakan ular. Ular. Ular dimakan elang. Elang. Tadi yang sama dengan Adit ya? Yang lain. Ulat, Pak. Yang lain yang belum jawab. Aska. Pohon dimakan ulat, Ulat. ulat dimakan katak, Katak. katak dimakan ulat, Ulat. ulat dimakan elang. Iya. Masih ada tidak? Ada. Rehan, coba Re. Pohon dimakan ulat dimakan ayam, Hah? ayam dimakan ular dimakan elang. Iya, oke. Masih ada lagi? Masih. Vicky. Pohon dimakan ulat dimakan ayam dimakan elang. Iya, jadi ternyata dalam satu jaring-jaring makanan yang kita tampilkan banyak sekali ya. Banyak sekali terdapat rantai makanan di situ. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab. Yang menjawab tadi silakan maju Pak Adi berikan stikernya. Yang tadi banyak sekali yang menjawab. Rehan, kemudian siapa lagi? Aska, Faris, Diki, Rozak, ada Adit, ada Dava. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Iya. Selanjutnya, Pak Adi masih punya satu video lagi. Kita simak Pak Bung yuk.
kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahwasanya di Pulau Bawit ini yang bertempat di Dusun Kandel, Desa Bulajang mengalami gagal panen. Nah, ini adalah sawah milik salah satu warga yang ada di Dusun Kandel, Desa Bulajang. Stop dulu. Oke. Dan juga Nah, sampai di sini. Video ini membahas tentang apa? Orang ini bilang apa? Yang lain. Persawahan samanya kenapa? Gagal panen. Jadi orang ini sedang berada di sawah, dia sedang menjelaskan keadaan pertanian sawah itu gagal panen. Apa yang menyebabkan gagal panen? Kita amati selanjutnya. yang mana dampak dari gagal panen ini berupa hama burung yang bernama burung epirit atau yang sering kami sebut dalam bahasa Bawenya manuk manyar. Karena sekarang sudah mulai padinya sudah mulai mengeras, maka burung-burung ini sudah mulai pindah ke lokasi yang lain. Namun sebelumnya ini beberapa ratusan mungkin burung-burung sipit ini hinggap di sini, bukan hanya di sini, kadang juga di sana, di bawah sana juga termasuk, karena burung empir ini sangat susah untuk diharap. Meskipun sudah ada orang-orang sawah yang disiapkan untuk menghalangi agar tidak datangnya burung, dan juga dengan melihat buatan dari masyarakat sudah sangat mengatakan gagal panen. Kemudian ketiga, yang paling Ya, oke cukup. Apa yang kalian tangkap dari video tadi? Sawahnya. Iya. Burung emprit tadi dibilang ya? Ya, burung emprit kalau dalam bahasa Jawa apa namanya tadi? Manu apa? Manuk manyar ya, atau burung emprit. Nah, dia memang makanannya makan apa anak? Makan padi. Kalau petani tanam padi, kemudian dimakan burung emprit kan sudah pas ya, sesuai rantai makanan ya. Tapi ternyata memberikan dampak yang tidak baik bagi siapa? Bagi petani. Ada nggak? Ada tidak yang waktu mungkin di daerah sawah kita, atau mungkin waktu kamu jalan-jalan kemana naik motor atau naik mobil melihat sawah dipasangin kelambu? Pernah melihat? Siapa yang pernah melihat sawah dipasangin kelambu? Siapa yang pernah melihat? Pak Adi pun pernah. Kita bertanya-tanya ya, mungkin jarang ya, tapi ada. Kenapa sawahnya dipasangin kelambu? Kayak apa namanya? Orang tidur pakai kelambu kan supaya nggak kena nyamuk ya, nggak digigit nyamuk. Lah, padi ini kenapa dipasangin kelambu? Supaya apa? Ada yang tahu? Nggak dimakan burung. Jadi burungnya biasa hinggap-hinggap di jalan-jalan padi. Burung emprit kan ukurannya kecil ya. Jadi bisa hinggap di jalan padi itu. Kalau dimakan itu apa namanya? Biji-biji padinya. Nah, di dalam ekosistem sawah, jadi kita mengamati ekosistem sawah ini ada produksinya siapa? Bagi produsen padi, kemudian dimakan oleh burung emprit tadi ya kan, sebagai konsumen kan begitu. Nah, sehingga mengakibatkan petani ini kalau burung empritnya satu atau dua nggak masalah ya. Nah, kalau banyak kan akan merugikan. Sama juga selain burung emprit, padi dimakan oleh apa? Tikus, belalang juga ya kan. Nah, kalau tikusnya sedikit ya tidak apa-apa, tapi tikusnya banyak, tanaman padi oleh petani di sawah ya bisa hancur, bisa rusak habis ya. Oke, ini adalah contoh ekosistem. Ekosistem apa anak? Ekosistem sawah. Siapa lagi yang bisa menyebutkan selain ekosistem sawah ada ekosistem apa? Ekosistem laut. Oh ya. Ekosistem Majuan. Kebun. Ekosistem sungai. Sungai.
Siapa lagi tuh jari yang tinggi? Haris. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput. Ada lagi? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Ya, banyak sekali ekosistem ya. Nah, di dalam ekosistem tersebut yang berbeda-beda itu tentu akan ada jaring-jaring makanan yang berbeda, akan ada rantai makanan yang berbeda. Oke. Tadi kalian sudah tonton videonya, sudah ambil apa yang ada di dalam isi video itu. Sekarang Pak Adi minta kalian berkelompok. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, perwakilan kelompok silahkan maju untuk mengambil KPD-nya. Pak Adi akan berikan bahan ajar juga. Di bahan ajar ini ada materi-materi untuk bahan mengerjakan LKPD kalian. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Pak Adi berikan penjelasan sebentar. Oke ya, siap ya? Ya, di dalam LKPD tersebut, yang pertama kalian tulis nama anggota kalian, lalu kegiatan pertama. Nah, nanti ada petunjuk di situ. Kalian diminta untuk memahami, mencermati teks dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu membuat apa, anak-anak? Membuat? Iya, menentukan pokok pikiran. Lalu selanjutnya dibuat apa? Peta pikiran. Ya. Kegiatan kedua baliknya. Di kegiatan kedua ada beberapa langkah-langkah dan perlengkapan yang harus kalian siapkan, kalian butuhkan untuk melakukannya. Kalian diminta untuk membuat apa itu? Iya, membuat seperti tujuan kita tadi. Kalian nanti harus bisa membuat poster tentang hubungan makhluk hidup tadi di dalam jaring-jaring makanan. Oke, nanti kalian tentukan. Pak Adi nanti bagi. Ada kelompok yang mendapat ekosistem sawah. Ada kelompok yang mendapatkan membuat jaring-jaring makanan di ekosistem laut misalnya, dan lain sebagainya. Oke, waktunya 10 menit, silahkan diselesaikan. Pak Adi harapkan kalian dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok. 10 menit nanti bisa selesai. Jangan lupa bagi tugas. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2. Oh iya, peralatan perlengkapan disiapkan, dikeluarkan. Pak, boleh bawa lagi? Ya. Double tap udah dulu tadi. Kalau lo nanti kelamaan, atau jilid gitu. Saling berinteraksi, berkomunikasi. Begitu guys ya. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang apa tadi? Menggunting gambarnya, ada yang mengurutkan. Gimana? Sambil perhatikan waktunya ya, nanti ya. Kalau ada yang sulit boleh kalian bertanya. Nanti Pak Adi akan bantu mengarahkan, menjelaskan. Jangan lupa berikan penjelasan yang kalian buat itu
jaring-jaring makanan pada ekosistem apa? Jadi tuliskan, jelaskan. Ya? Enggak boleh. Boleh. Ya nanti. Gimana? Beda lagi. Ayo, sambil selesaikan yuk. Bagi tugas. Gila. Gak bisa. Nanti ditulis tulisan. Tulis. Andi sudah kurang apa itu? Ya, mana-mana hubungan. Ingat ya, kalian ini membuat poster hubungan makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, sehingga harus ada hubungannya. Melalui apa anak? Dikasih? Iya, nah kamu panah itu gak ada hubungannya. Ambil gambar-gambar tempel tok engko nanti jadinya. Waktunya 5 menit lagi. Kelompoknya Leila sudah hampir selesai. Berusaha K1 makan di bawah.
ada kesulitan kelompok ini, kelompoknya Deva? Enggak ya? Oke, dilanjutkan. Kelompoknya Adit aja yang sulit tidak Adit? Masih keterangan belum loh itu? Masih panas-panas belum itu? Oh iya, jalurnya ya nanti ditambah Bapak tulis. Kasih apa namanya? Panah-panah tuh. Enggak usah, kan panah aja sih. Panahnya kemana ya dibantuin. Oh baliknya betul. Jangan lupa baliknya kan dibantuin untuk ditambah Bapak tulis nanti ya. Tidak selesai? Sudah, Pak. Yang kamu dapatkan dari jari-jari makanan ini ada berapa rantai makanan? 5. 5? Ya, bulan. Tadi sudah. Kelompoknya Najwa juga sudah. Wah, bagus ini. Tadi sudah. Kelompoknya Nira sudah, kelompoknya Najwa sudah. Ada berapa rantai makanan nih? 5 juga. Oke. Nanti dijelaskan di depan. Kelompoknya Askar gimana? Ini cukup banyak ya? Oke, apa? Yang penting tetap kompak. Kelompoknya Deva sekarang. Waktunya 2 menit lagi. Sudah, Pak. Kelompoknya Arya sudah, kelompoknya Najwa sudah. Sudah ada 2 kelompok yang selesai. Kelompoknya Diva yuk. Siapa mana lagi kelompok yang sudah selesai? Ini sudah enggak? Sudah berarti? Ya kelompoknya Aska sudah ada 3 kelompok yang sudah selesai. Tinggal kelompoknya Adit sama kelompoknya Deva. Sudah? Oke. Balik silahkan boleh. Enggak usah biasanya. Boleh kode-kodenya.
lembar kegiatan yang kedua itu adalah kegiatan yang kamu buat itu, jadi nggak perlu ditulis di situ ya. Kita resep banget. Di pokoknya di dalamnya masih ditulis. Siapa yang siap maju duluan? Namanya Naira duluan, maju silakan karena tadi selesai lebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebentar dulu, sudah dulu. Yang lain silakan menempatkan posisinya dari kedepan supaya kalian bisa menghadap ke belakang teman kalian yang maju. Nah, oke, perhatikan temannya yang maju ya. Oke, silakan lanjut. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aneira Kiranisya Widya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Maulana. Perkenalkan, nama saya Giza Kasina Alimadara. Perkenalkan, nama aku Arya Dia Pradama. Paragraf 1. Pokok pikiran. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi kehidupan di dalam ekosistem. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara produsen dan konsumen. Paragraf 3. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai Silakan makanan pertanyaannya nanti ya. rantai makanan tentang pikiran. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Terus ini jelaskan. Nah, ada beberapa makanan terus salah satunya dijelaskan. Rumput, sesuai produsen, zebra, K1, singa, K2, burung, K3. Produsen rumput, rusak, konsumen 1, 2, konsumen 2, singa, konsumen 3, burung. Rumput, produsen, zebra, konsumen 1, burung, konsumen 3. Produsen rumput, Kalau semuanya nanti kebanyakan. rusak, konsumen 1, burung, konsumen 2. Ya. Nanti kalian jelaskan itu jaring-jaring makanan yang obat itu ekosistem apa. Nanti kemudian kalian sebutkan salah satu jaring-jaring rantai makanannya, sebutkan salah satu aja. Kalau ada 5 maksudnya gak usah disebutkan semuanya. Cukup kamu sebutkan ada berapa rantai makanan di dalamnya, kemudian kamu sebutkan salah satunya, salah satu hubungan rantai makanannya. Oke, paham? Oke, sip. Oke, ini presentasi dari kelompoknya Naira. Ada yang mau bertanya? Silakan. Afrika. Apa yang dimaksud dengan rantai-rantai makanan? Wah, rantai makanan Rantai apa? makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Berapa konsumen yang kamu buat? Berapa rantai makanan? Rantai makanan dalam sebulan. Berapa rantai makanan? Oke, cukup ya. Silakan berikan tepuk tangan buat Naira. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Duduk. Oh ya, tempel dulu. Bantu teman nempel. Selanjutnya, tadi yang selesai kedua, kelompok najwa, silakan maju. Ya, silakan mulai. Ya, silakan makan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1. Makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antar produsen dan konsumen. Paragraf 3. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Peta pikiran, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara produsen dan konsumen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan disebut jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan lain. Di ekosistem laut ada 5 rantai makanan. Plankton dimakan ikan teri dimakan burung camar. Oke, itu salah satu contohnya. Oke. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, silakan yang mau menanggapi. Adit, Ada berapa jaring-jaring makanan yang kamu buat? ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, ayo lain. Rahmat, Nama ekosistemnya. apa nama ekosistemnya? Ekosistem laut. Oke, ada lagi, cukup ya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya kelompoknya Askar. Kelompoknya Askar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Langsung ke Pokok pikiran. Paragraf 1. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Paragraf 2. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara kelompok produsen dan konsumen. Paragraf 3. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kita pikiran. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Mangsa adalah semua hewan individu dimakan oleh hewan lain. Predator adalah konsumen yang berburu makanan. selanjutnya itu fungsi ekosistem apa terus berapa Ekosistem hutan. 1 pohon, 2 kambing, 3 serigala, ada berapa rantai makanan? 8. Coba sebutkan salah satunya. Pohon, kambing, Kok pohon kambing piye mau? Pohon dimakan apa kan gitu. 1 pohon dimakan kambing, dimakan serigala, serigala dimakan singa. Pohon dimakan kambing, kambing dimakan singa.
Pohon dimakan kelinci dimakan serigala dimakan singa. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan. Tidak ada? Kalau aja, ada silakan. Ada berapa produsen? Ada berapa produsen di situ? Satu. Apa produsennya? Pohon. Oke, silakan. Ada berapa konsumen? Berapa konsumennya? Nggak bisa dihitung ya, itu jadi berapa tuh? 3. Hah? Berapa konsumennya? Coba dihitung bareng-bareng ya. Ada berapa? 9. Ada 9. Oke, cukup ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mas. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah kebagian maju, hasil karyanya ditempel juga, silakan maju. Di kelompok saya. Lepas dulu. Oke, cukup, silakan duduk. Halo. Mana rapimu? Oke. Iya. Ya, tadi sudah kalian selesaikan permasalahan kalian pecahkan, ya kan? Kamu selesaikan LKPD yang Pak Adi berikan secara berkelompok, kalian sudah bekerja sama dengan baik. Oke, Pak Adi ingin memberikan konfirmasi terhadap LKPD yang sudah kalian buat di sini ya. Oke, di sini ada 5. Jadi masing-masing kelompok sudah membuat dengan ekosistem yang berbeda. Yang paling atas ekosistem apa, anak? Ekosistem apa ini? Kebun. Ini? Padang rumput. Ini ekosistem? Yang ini? Nah, ya, masing-masing ekosistem punya jaring-jaring makanan yang berbeda, punya banyak sekali rantai makanan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Adi hanya ingin memberikan konfirmasi dan pelurusan. Jadi kalau kalian tadi menjelaskan tentang rantai makanan, hubungannya ya. Jadi tidak boleh hanya menjelaskan rumput, kemudian zebra. Tadi kelompok mana tadi? Kelompok ini ya, pohon, tikus tidak bisa. Kalian jelaskan hubungannya. Pohon dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu misalnya. Kemudian juga kalian tambahkan pohon sebagai produsen, dimakan oleh tikus konsumen pertama begitu. Selanjutnya dimakan oleh burung hantu konsumen kedua, dimakan oleh ular konsumen ketiga, yang terakhir dimakan oleh elang konsumen keempat. Oh masih ada lagi. Cukup ya? Oke, ya seperti itu. Jadi kamu jadi sebutkan mana yang produsen, mana konsumen satu, konsumen dua begitu. Dan juga pengurai kalau ada pengurainya. Itu ya anak ya. Oke. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kamu pelajari tadi? Yang pertama, jaring-jaring makanan. Apa lagi? Peta pikiran. Apa lagi? Pikiran membuat pokok pikiran. Oke, tadi semua sudah kamu sebutkan. Menganalisis perbedaan antara hubungan makhluk hidup, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke? Bisa semua? Bisa. Nah, ada yang sulit? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang sulit, selanjutnya Pak Adi ingin berikan soal evaluasi mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Anak-anak sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, tidak berkelompok. Pak Adi berikan evaluasinya. Silakan. Ambil coba silakan. Go. Iya.
menyelesaikan secara mandiri, waktunya 10 menit. Kalau tadi sudah tidak ada yang sulit, kalian semua sudah paham semuanya. Pak dikira untuk menyelesaikan soal evaluasi tidak ada halangan, tidak ada yang sulit, pasti gampang. Di baliknya juga masih ada itu ya. Pak, ini dikerjakan, Pak. Ya. Baca petunjuknya ya, jangan lupa. Pak, dikasih nama. Ya, Ini disuruh buat jari makanan itu satu apa semuanya kayak satu sama. satu aja. Kayak ini. Proses gambar tulisannya aja. Ya. Ya, boleh. Selesai? Ya, yang ada yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Walaupun waktunya belum selesai, tapi kalau kamu selesai duluan boleh dikumpulkan ke depan. Masih ada 4 menit lagi ya. Yang sudah selesai boleh dimulai depan. Yang belum, nggak usah buru-buru, masih ada waktu.
ijazah boleh dibawa ke depan. Siapa yang belum? Berapa anak yang belum? Ya, oke, silakan. Boleh. Sudah selesai semua? Iya. Lomba rapi. Mana rapimu? Ini rapiku. Tepuk semangat. Iya, kamu sudah menyelesaikan banyak agenda hari ini ya. Mulai dari memperhatikan penjelasan, tanya jawab sudah, nonton video sudah, menyelesaikan LKPD sampai ke soal evaluasi. Bagian mana anak-anak yang menurut kalian menyenangkan? Bekerja sama, menyanyi, nonton video. Menambahkan LKPD tadi. Adakah bagian pelajaran hari ini yang kamu masih bingung atau sulit? Bisa ya? Oke. Jadi nanti kebanyakan kita di sini orang tuanya ke sawah ya. Hari Minggu libur kita bantu orang tua di sawah, kita amati. Ada ekosistem sawah ya kan? Tadi kita belajar ekosistem sawah kan? Hari musim ini kita tanam padi anak ya di sawah ya? Iya, tanam kebetulan. Padi berarti sebagai produsen ya. Oh, kemarin aku tuh belajar ekosistem sawah. Padi itu produsen. Ternyata di sawah tuh yang makan padi itu ternyata nggak cuma tikus misalnya ya. Ada lagi apa tadi? Burung peri, siapa lagi? Berenang. Ada keong mas sebagai hewan juga ya kan di sawah. Oke. Tadi kamu sudah pelajari itu. Kamu nanti waktu dalam kehidupan sehari-hari akan bisa mengaitkan. Oh, kemarin aku di sekolah belajar tentang ekosistem sawah ya. Kalau supaya padinya bagus, tidak ada hama, kita kurangi hama, kita basmi ya, hama tikus, hama belalang, hama burung ya kan. Ada sawah tadi yang dikasih ke lampu ya, termasuk salah satu caranya itu. Ada yang menggunakan obat pembasmi tikus ya kan, dan masih banyak lagi itu cara-cara yang ditempuh oleh petani itu ya. Itu berikutnya nanti hasil dari evaluasi setelah kita Pak Haji koreksi, nanti anak-anak akan Pak Haji berikan remedial dan pengayaan. Yang link remedial pengayaan Pak Haji akan share di grup WA ya. Oke, siapa yang nilainya di bawah KKM nanti masuk ke link remedial, yang sudah KKM ke atas masuk ke link pengayaan. Oke ya, paham? Iya, nanti mudah-mudahan tapi tidak ada yang remedi lah. Oke. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu daerah kita ya, daerah Jawa Tengah. Apa lagunya anak? Tugas Suwong. 1, 2, 3. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin ketua kelasnya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Rabbana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pelajari pelajaran untuk pertemuan berikutnya tentang perubahan pada jaring-jaring makanan. Jangan lupa belajar di rumah, pelajari lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.